Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mem harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tematik kelas 3 dengan tema ding ding ding, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa siapkan buku tulis dan pensil kamu ya, karena nanti pasti akan ada catatan. Oke. Subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Ciri-ciri makhluk hidup. Penasaran? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda. Pastinya kamu bisa membedakan ya, coba deh kamu lihat. Manusia dengan manusia yang lain pasti berbeda. Hewan pun. Next, selanjutnya. Hewan, kita pasti udah mengenal ya, kamu tahu dong hewan cicak. Nah, kita menyanyikan bersama-sama ya. Cicak, cicak, diding-ding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke. Nah, udah kan? Udah hafal belum lagunya? Pada lagu Cicak-Cicak di Dinding pasti ada pola irama. Pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak di Dinding yaitu pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jika nada panjang, maka bunyinya juga panjang. Dan jika nada pendek, maka bunyinya juga pendek. Jadi dalam bernyanyi kita harus memperhatikan pola irama dari lagu tersebut. Oke? Anak-anak, di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup yang disebut makhluk hidup. Tentu saja sebagai makhluk hidup kita sangat memerlukan makanan. Karena makanan sangat penting bagi kehidupan kita agar kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Coba deh kamu bayangkan kalau kamu gak makan, kamu lemes kan? Atau gak minum, kamu haus kan? Nanti kalau kamu gak makan dan gak minum, kamu gak bisa lari, berjalan, menulis, ya kan? Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, anak-anak, manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kenapa? Manusia mendapat makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Tentunya di sini adalah hewan-hewan yang halal bagi kita sebagai umat muslim. Sementara hewan mendapat makanan dari tumbuhan. Misalnya sapi makan rumput. Jenis hewan ini dinamakan hewan herbivora. Gak cuma sapi kok, hewan herbivora itu ada banyak sekali.
Ting ting ting. Nah, ini ada macam-macam hewan yang memakan jenis rumput-rumputan. Hewan ada juga yang memakan hewan lain, disebut hewan karnivora atau biasa juga kita sebut hewan buas. Nah, ini contohnya, ada beruang, serigala, harimau, elang, dan sebagainya. Nah, hewan pun ada yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga makan hewan lain. Dinamakan hewan omnivora. Apa yo contohnya? Mau tahu nggak? Nah, ini ayam dan bebek. Ayam dan bebek, kenapa kok disebut omnivora? Karena ayam memakan tumbuhan yaitu jagung, jagungan, dan juga beras. Sama bebek pun seperti itu. Dan dia biasa juga memakan binatang. Apa binatang yang dimakan ayam dan bebek? Yaitu cacing. Selanjutnya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 hingga menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari dan juga air. Diingat-ingat ya fotosintesis. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia harus selalu bersyukur dengan menjaga kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Nah, pada manusia bergerak untuk berpindah tempat tentu saja menggunakan kaki. Hewan pun bergerak tapi dengan berbagai cara. Contohnya kanguru bergerak dengan menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya, ular bergerak dengan menggerakkan otot-otot perutnya. Di sini Mem kasih gambar ikan ya. Anak-anak, dapatkah tumbuhan bergerak? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Nah, tentu saja tumbuhan dapat bergerak. Tumbuhan bergerak saat tertiup angin. Nah, coba ambil kelapanya. Ini hanya contoh ya anak-anak ya. Contoh tumbuhan pohon kelapa bergerak ketika tertiup angin. Selanjutnya, kemampuan bergerak makhluk hidup merupakan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pun sebagai salah satu makhluk hidup, sebagai manusia, kita harus bersyukur atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukur itu harus kita lakukan setiap hari, misalnya dengan cara beribadah, sholat, tepat waktu, tanpa harus disuruh-suruh sama mama, sama bunda, sama ayah. Oke ya anak-anak ya, jangan lupa tuh mengaji juga. Itu merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah.
Tuh, bentuk rasa syukur kan bisa dilakukan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Rasa syukur kita kepada Tuhan sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Apa yo bunyi dari sila pertama Pancasila? Udah hafal belum? Selain bergerak dan bernapas, makhluk hidup juga berkembang biak. Berkembang biak adalah mempunyai keturunan. Dengan berkembang biak, diharapkan makhluk hidup tidak akan mengalami kepunahan. Berikut ini contoh makhluk hidup berkembang biak. Perhatikan ya anak-anak. Contoh perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup yang terjadi pada manusia. Perhatikan pada gambar. Ini adalah pertumbuhan manusia, mulai dari bayi, terus balita, nah terus kanak-kanak, remaja, dewasa. Oke. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, dimulai dari biji, lalu tumbuhlah tuh akar-akar sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu mulai deh seperti semacam tunas baru. Nah, setelah tunas baru tumbuh deh daun-daun yang masih kecil-kecil gitu, sedikit tapinya. Lalu tumbuh semakin lama semakin akan bertumbuh besar. Contoh perkembangbiakan pada ayam. Nih, lihat. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini. Tuh, ada telur ayam sedang dierami. Contoh perkembangbiakan pada ikan. Ikan pun bertelur. Lama-lama telurnya menetas, terus menetas makin lama makin besar, jadilah ikan yang bisa kita konsumsi. Di sini contohnya anggap saja ikan mas di anak-anak ya. Anak-anak, ini merupakan kesimpulan materi dari PB 1, 2, dan 3. Jangan lupa kamu tulis ya. Perhatikan, tetap ditulis. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu makhluk hidup memerlukan makanan, bergerak, dan berkembang biak. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan cara mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Oke, jangan lupa ditulis ya. Ada latihan tugas untuk kamu, yaitu tugasmu buatlah kalimat sederhana dengan kata bergerak dan bernapas. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, bagaimana cara tumbuhan bergerak?
Dan pertanyaan ketiga, gambarkanlah lambang sila pertama dari Pancasila dan tuliskanlah bunyinya. Tugas ini dan rangkuman yang tadi kamu tulis di buku tulis ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum anak-anak semua, grade 3. See you later, sampai jumpa lagi.